Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Happy Sunday, Muah. Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya? Nah, kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelum memulai, kakak ingin memanggil kalian satu persatu. Yuk, kita panggil. Halo Biden. Halo Nael. Halo Kevin, Grace. Halo Evan. Halo Valen. Halo El. Ya, Meka Ricardo. Halo Samuel. Delana Riko. Halo Samuel Baja. Meko, Matthew, Malona. Hai Queen. Swingly. Ada Dev. Halo Dev. Ethan Ichel Igen. Dan siapa kak? Satu lagi? Ada yang di Hong Kong satu orang. Samuel. Sebelum kita memasuki kebaktian pada hari ini, mari kita menyembah Tuhan. Kita berdoa. Sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh adik-adik. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita akan melakukan ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Bapa, terima kasih karena Engkau masih memampukan kami beribadah online. Engkau tolong ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, agar kami dapat melakukan ibadah ini dengan baik ya Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa Bapa, amin. Halo adik-adik, lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Ayo pakai gerakan adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus.
mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ayo lebih semangat, lebih semangat. Coba gerakannya. Siap. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay! Halo adik-adik, wah seneng banget ya kita sudah memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Nah, Kakak Hana ingin ingetin adik-adik nih lagu ini. Ingat gak gerakan ini? K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Wah, adik-adik udah hafal kan? Siap ya? K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Siap ya adik-adik gerakannya? Jangan lupa. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Gimana Kak? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik, kita sudah memuji namanya Tuhan. Sekarang kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan, persiapkan hati ke Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada
baik Tuhan. Kau sungguh mulia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kau menjaga dari awal Tuhan. Kita sebentar lagi akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami yang telah kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh heran, Kau sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di sekolah minggu. Hari ini kakak Vera mau cerita Alkitab. Tapi sebelum cerita, kita mau hafalin satu ayat hafalan dulu ya. Ayatnya diambil dari Lukas 18 ayat 14b. Bunyinya, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bisa? Kita ulang sekali lagi ya. Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oke, bisa? Minggu depan bisa pada ngapalin ya. Nah, hari ini kakak Vera mau cerita di Alkitab tentang perumpamaan tentang seorang Farisi dan pemungut cukai. Gimana ceritanya? Simak baik-baik ya. Suatu hari Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang. Dia memberitakan tentang perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Di dalam satu bait Allah ada dua orang pergi untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang satu lagi seorang pemungut cukai. Saat itu orang Farisi berdoa seperti ini. Dia berdiri dan berdoa dengan keras. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama sekali berbuat dosa seperti orang-orang ini. Bukan perampok, tidak jahat, juga tidak seperti pemungut cukai ini. Aku selalu melakukan yang baik, berpuasa 2 kali seminggu, juga memberikan persembahan persepuluhan. Nah, di lain sisi ada si pemungut cukai juga berdoa, tapi dia berdoanya nggak keras-keras adik-adik. Dia sambil dia nggak berani liatin mukanya ke atas, tapi dia berlutut. Dia bilang, saat dia berdoa, dia bilang, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Nah, dari cerita itu adik-adik, Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang yang mendengar perumpamaan itu. Setelah pulang berdoa dua orang ini ke rumah masing-masing, pemungut cukai adalah orang yang dibenarkan Allah dan orang Farisi itu tidak. Karena pemungut cukai itu tidak sombong, sedangkan orang Farisi itu sombong. Tuhan senang kepada orang-orang yang tidak sombong. Nah, adik-adik, di sini siapa coba yang pernah sombong sama temennya, sama mamahnya, atau sama orang-orang di sekitarnya? Siapa yang pernah sombong? Ayo, angkat tangannya. Yo. Nah, kira-kira kalau sombong itu dosa nggak sih? Iya, sombong itu salah satu dosa juga adik-adik. Tapi kita bersyukur karena kalaupun kita telah melakukan dosa, kalau kita mengakui setiap dosa kita, Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Coba Kak Vero, kita tahu dari mana nih kalau Tuhan mengampuni dosa kita? Ayo, ada yang tahu? Tuhan mengampuni segala dosa kita dengan mati di kayu salib. Dengan mati di kayu salib, Tuhan menghapuskan segala dosa kita, semua orang, seluruh dunia, dengan mati di kayu salib. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur ya kalau Tuhan telah mengampuni dosa kita. Nah, dari cerita ini kita diajarkan adik-adik supaya kita tidak bersikap sombong. Tuhan gak suka kalau kita bersikap sombong. Kayak tadi orang Farisi, dia bilang dia berdoa supaya dilihat orang, dia berdoanya teriak-teriak. Terus dalam doanya dia mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan Tuhan, tidak menyanjung Tuhan, tapi dia mementingkan diri sendiri. Sedangkan si orang pemungut cukai, dia berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan senang sama orang-orang yang rendah hati adik-adik. Nah, siapa coba di sini yang mau rendah hati? Iya. Nah, adik-adik, di cerita ini juga kita diajarkan sama Tuhan supaya saat kita beribadah kepada Tuhan, kita nggak perlu harus dilihat orang. Hanya karena misalnya nih, aduh, aku mau berdoa supaya orang-orang lihat kalau aku itu baik. Aku mau Aku mau jadi melayani Tuhan supaya orang-orang
melihat aku hebat bisa melayani Tuhan. Jangan seperti itu adik-adik, karena tanpa kita bilang, tanpa harus dilihat orang, Tuhan lebih melihat kita terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau datang ibadah atau kita mau berdoa, kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya kita semua merendahkan diri saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan satu lagi, Tuhan ingin supaya kita merendahkan diri di hadapan siapa? Tuhan dan sesama kita. Jangan suka memandang rendah teman-teman kita atau orang-orang di sekeliling kita. Tuhan mau supaya kita menghargai semua orang. Tuhan mau supaya kita nggak memandang remeh orang-orang di sekeliling kita. Mau belajar adik-adik, karena Tuhan mau supaya kita bisa menjadi contoh di sekeliling kita. Oke? Nah, sekian cerita dari Kak Vero. Sebelum menutup cerita ini, kita mau ayat hafalan ya sekali lagi. 1, 2, 3. Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, sekian ya. Tapi jangan lupa juga ya, ayat hafalannya dihafal minggu depan. Nah, sekian cerita dari Kak Vero. Sampai ketemu lagi minggu depan.